Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi dengan materi yang pertama, menyusun buku besar pembantu, yang kedua, menjelaskan jenis-jenis jurnal khusus, yang ketiga, menyusun jurnal khusus. Pengertian buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya dalam buku besar jenis ini, transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Banyak yang mengatakan bahwa buku besar pembantu merupakan perluasan yang merupakan rincian detail dari akun tertentu serta perubahannya, sehingga detail informasi transaksi yang tidak tercantum dalam buku besar umum biasanya dapat ditemukan pada buku besar ini. Adapun jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Yang kedua, ada buku besar pembantu piutang. Buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Dalam hal ini, perusahaan menjual barangnya kepada pihak lain dengan melakukan transaksi penjualan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayarannya secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Buku besar pembantu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan pada buku besar umum. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku besar pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Adapun sumber pencatatan buku besar pembantu berasal dari adanya bukti-bukti transaksi yang melibatkan terjadinya perubahan, baik terhadap utang maupun piutang perusahaan. Contohnya, faktur penjualan, faktur pembelian, bukti penerimaan dan pengeluaran kas, maupun nota debit dan nota kredit. Bukti transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada akun utang dan piutang perusahaan akan melalui berbagai tahapan prosedur hingga sampai pada tahap pencatatan dalam buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Penjelasan selanjutnya yaitu contoh transaksi buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang, yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu slide ketiga. Berikut ini adalah kegiatan mini advertising pada bulan Juli. Sebagai contoh ilustrasi pencatatan transaksi dalam buku besar pembantu hutang. Yang pertama adalah hutang kepada kreditor pada tanggal 1 Juli 2017 setelah berhutang kepada perusahaan dagang. Berikut penjelasan atau tabelnya. Contoh yang kedua yaitu transaksi pembelian secara kredit pada bulan Juli 2013. Berikut tabel penjelasannya. Contoh yang ketiga yaitu pelunasan hutang pada kreditor. Berikut tabel penjelasannya. Selanjutnya, keterangan dari data atau tabel sebelumnya dapat dipahami sebagai berikut. Contoh yang pertama, data tanggal 1 Juli 2017 dicatat dalam buku besar sebagai akun hutang saldo kredit sebesar 8.500.000, serta rinciannya dicatat dalam buku pembantu hutang di saldo kredit pada masing-masing kolom kreditor. Contoh kedua yaitu faktur pembelian dicatat sebagai berikut. Yang pertama, semua faktur pembelian kemudian dicatat dalam buku jurnal pembelian. Dan pada tanggal 31 Juli 2017, akun perlengkapan di debit dan akun hutang usaha di kredit sebesar 9 juta.
Yang kedua, setiap masing-masing faktur pembelian dicatat dengan mengkredit rekening kreditor yang bersangkutan dalam buku pembantu hutang. Contoh yang ketiga yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan hutang dicatat sebagai berikut. Yang pertama, bukti pengeluaran kas jumlah 7.500.000 untuk pembayaran hutang. Bukti dan jumlah tersebut dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mendebet akun utang usaha dan mengkreditkan akun kas masing-masing sejumlah 7.500.000. Yang kedua, masing-masing dari bukti pengeluaran kas dalam buku pembantu hutang dicatat dalam buku pembantu hutang dengan mendebet rekening kreditor yang bersangkutan. Setelah semua rekening dicatat sesuai langkah di atas, akun hutang usaha dalam buku besar dan rekening kreditor dalam buku pembantu hutang akan terlihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu contoh transaksi buku besar pembantu piutang. Sebagai contoh, berikut ini adalah gambaran transaksi dari data kegiatan mini advertising pada bulan Juli. Contoh yang pertama yaitu data piutang kepada debitur atau pihak menjamin pada tanggal 1 Juli 2017. Berikut tabelnya. Contoh yang kedua yaitu adalah transaksi yang berlangsung di mini advertising pada bulan Juli 2017. Berikut penjelasan tabelnya. Yang ketiga, penerimaan utang daripada debitur, yaitu berikut ini juga penjelasannya. Selanjutnya, maka pencatatan pada data di atas atau tabel di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang yang ada pada tanggal 1 Juli 2017 senilai 12.100.000 dicatat pada posisi debit dengan nama akun piutang usaha dalam buku besar. Sedangkan rincian dari transaksi piutang tersebut dicatat dalam buku besar pembantu piutang. Yang kedua, seluruh faktur penjualan dicatat dalam buku jurnal dengan nama akun piutang usaha senilai 500.000 pada tanggal 31 Juli 2017. Setiap faktur penjualan juga harus dicatat ke dalam buku besar pembantu piutang dengan menerbitkan rekening debitur yang berkaitan. Yang ketiga, semua bukti penerimaan kas debitur dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas, yang mana pada tanggal 31 Juli 2017 akun piutang usaha pada buku jurnal tersebut berada pada posisi kredit. Hal ini karena mengurangi piutang usaha sebesar 17.700.000. Juga harus dicatat pada masing-masing bukti penerimaan kas dengan mengkreditkan rekening debitur yang bersangkutan. Melihat pada pencatatan transaksi yang ada di slide sebelumnya, maka kita dapat membuat buku besar pembantu piutang sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis jurnal khusus. Jurnal khusus ini dibagi menjadi 4 jurnal. Yang pertama, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pembelian yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Jurnal ini juga disebut dengan buku pembelian. Jurnal khusus pembelian berfungsi untuk mencatat sebuah transaksi pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Yang kedua, jurnal khusus penjualan, yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jurnal khusus penjualan berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas, yaitu buku harian khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan tunai, baik berupa cek ataupun kas. Jurnal ini juga sering disebut dengan buku kas masuk. Jurnal khusus penerimaan kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas, seperti penerimaan piutang,
dan penerimaan uang dari penjualan tunai. Yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu buku harian khusus untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai, baik menggunakan cek ataupun kas. Jurnal ini sering disebut dengan buku kas keluar. Jurnal khusus pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas, misalnya pembayaran utang dan pembayaran beban maupun pembayaran yang lainnya. Selanjutnya, contoh penyusunan jurnal khusus. Contoh transaksi jurnal khusus. Suatu perusahaan dagang milik Tuan Bambang yang diberi nama Toko Mitra pada bulan Juli melakukan beberapa transaksi, di antaranya pada tanggal 3 Juli melakukan pembelian barang dagang kepada Toko Puspita secara kredit sebesar 4.200.000 dengan nomor faktur P113. Dapat kita analisis transaksi tanggal 3 termasuk ke dalam jurnal pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli melakukan pembelian barang dagang kepada PD Serayu dengan nomor faktur R235 sebesar 3.400.000. Dapat kita analisis transaksi tanggal 4 termasuk ke dalam jurnal pembelian. Berikut adalah tabel jurnal pembeliannya. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli membayar gaji karyawan sebesar 3.400.000. Dapat kita analisis transaksi tanggal 5 masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli membayar hutang bank sebesar 1.800.000 beserta bunganya sebesar 20%. Dapat kita analisis transaksi tanggal 6 termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli, membayar utang dagang atas pembelian dalam faktur P113 atau kepada Toko Puspita. Dapat kita analisis transaksi pada tanggal 7 termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berikut tabel jurnal pengeluaran kasnya. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli dijual barang dagang dengan nomor faktur K110 kepada PD Simpang Jaya sebesar 6.600.000. Dapat kita analisis transaksi tanggal 12 termasuk ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli dijual barang dagang dengan nomor faktur K111 kepada PD Aryani Putra sebesar 5.700.000. Dapat kita analisis transaksi pada tanggal 5 termasuk ke dalam jurnal penjualan. Berikut tabel jurnal penjualannya. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juli menerima uang sebesar 4.300.000 dari PD Aryani Putra sebagai cicilan utang dagang pada penjualan nomor faktur K111. Dapat kita analisis transaksi pada tanggal 20 Juli termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, pada tanggal 26 Juli menerima pelunasan utang dari PD Simpang Jaya atas penjualan nomor faktur 110. Dapat kita analisis transaksi pada tanggal 26 Juli termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli menjual barang dagang secara tunai sebesar 7 juta. Dapat kita analisis transaksi pada tanggal 27 Juli termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Berikut jurnal penerimaan kasnya. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juli terjadi retur penjualan kepada PD Simpang Jaya atas faktur K110 sebesar 600.000. Ini bisa kita analisis termasuk ke dalam jurnal umum.
Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli terjadi retur pembelian dari PD Serayu atas faktur R235 sebesar 570. Transaksi ini juga termasuk ke dalam jurnal umum yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Dari kedua transaksi ini mengakibatkan perubahan pada rekening retur penjualan dan retur pembelian serta utang dagang dan piutang dagang. Berikut pencatatan jurnalnya pada tabel di bawah.